Pilar Hercules seringkali disebutkan dalam mitologi Yunani dan muncul dengan berbagai latar yang berbeda. Pilar-pilar Hercules bahkan juga disebutkan dalam konteks deskripsi sejarah dunia. Lantas, apa sebenarnya pilar Hercules itu? Pilar sebagai batas metaforis. Salah satu referensi paling awal mengenai pilar-pilar ini dalam literatur mitologi Yunani berasal dari Pindar. Dia adalah seorang penyair Yunani yang hidup sekitar 500 sebelum Masehi. Di Olympian, dia mendeskripsikan keunggulan atletik Theron dari Akragas. Dalam konteks ini dia berkata, jika air adalah yang terbaik dan emas adalah harta yang paling dimuliakan, maka sekarang Theron mencapai titik terjauh dengan keunggulan aslinya. Dia menyentuh pilar Hercules. Lebih dari itu, orang bijaksana tidak dapat menginjakan kaki, dan mereka yang tidak terampil pun tidak dapat melangkah lebih jauh dari itu. Di sini ia nampaknya menggunakan ungkapan pilar Hercules sebagai ungkapan yang menunjukkan batas terluar dari sesuatu. Penggunaan frasa di luar itu orang bijak tidak dapat menginjakan kaki, menunjukkan bahwa ia tidak hanya berbicara tentang batasan atletik, tetapi batasan secara umum. Pilar sebagai batas geografis. Sejalan dengan itu, ungkapan pilar Hercules juga digunakan dalam konteks batas geografis. Faktanya, kemungkinan besar makna metaforis itu berasal dari makna geografis yang lebih literal. Sebagian besar referensi tentang pilar Hercules dalam literatur Yunani kuno menempatkannya di wilayah Spanyol. Hal ini cukup masuk akal, karena Spanyol untuk waktu yang lama merupakan batas pengetahuan Yunani di dunia barat. Spanyol juga menandai batas laut Mediterania, laut tempat tinggal orang Yunani. Oleh karena itu masuk akal jika mereka menempatkan pilar-pilar itu di area tersebut. Secara khusus, pilar Hercules paling sering diidentifikasi dengan Selat Gibraltar atau lebih tepatnya dengan dua gunung besar di kedua sisi selat itu. Asal-usul pilar Hercules. Gagasan bahwa pilar Hercules dalam mitologi Yunani digunakan untuk menandai batas pengetahuan geografis Yunani juga masuk akal. Itu jika kita mempertimbangkan kisah bagaimana pilar tersebut diciptakan. Selama pekerjaan ke-10 Hercules, dia harus mencuri ternak Geryon. Ternak ini tinggal bersama Geryon di Pulau Erythia, yang dikenal sebagai salah satu pulau paling barat. Ternaknya sendiri diwarnai merah karena matahari terbenam. Sekali lagi, kita melihat hubungannya dengan gagasan tentang batas dunia, karena matahari terbenam mewakili ujung barat. Menurut beberapa versi mitologi Yunani, pada peristiwa inilah pilar Hercules muncul. Bibliotika abad kedua karya Pseudo Apollodorus memberitahu kita hal ini. Dia mendirikan dua pilar sebagai tanda perjalanannya yang saling berhadapan di perbatasan Eropa dan Libya. Oleh karena itu, pilar Hercules secara khusus dikaitkan dengan perjalanannya ke batas paling barat dunia. Beberapa pilar Hercules. Pilar Hercules tidak hanya dikaitkan dengan konsep batas paling barat. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika istilah pilar Hercules terkadang juga diterapkan pada aspek lain dari batas pengetahuan geografis Yunani. Misalnya, Isocrates, seorang penulis Athena yang hidup sekitar 400 sebelum Masehi, menulis bahwa Hercules mendirikan beberapa pilar di ujung timur Yunani. Ia menjelaskan bahwa Hercules telah menyerang kota Troy dan kemudian mendirikan pilar Hercules di sekitarnya. Isocrates secara khusus menyatakan bahwa ini adalah untuk menandai batas-batas wilayah Hellenes. Hal ini sedikit berbeda dengan merepresentasikan batasan geografi Yunani. Di sisi lain, bahkan menurut mitologi Yunani, orang-orang Yunani telah menjelajah lebih jauh ke timur daripada Troy sebelum masa Hercules. Jadi, Troy bukanlah batasan pengetahuan geografi mereka pada saat itu. Akan tetapi konsepnya cukup mirip. Untuk mendukung hal ini, ahli tata bahasa abad keempat Servius menulis, karena kita membaca tentang pilar-pilar Hercules di Pontus dan di Spanyol. Ini sepertinya menghubungkan pilar-pilar itu dengan Bosporus, pintu masuk ke Laut Hitam tidak jauh dari Troy. Pilar Hercules di utara dan selatan. Jika pilar Hercules mitologi Yunani digunakan untuk melambangkan batas paling barat dan timur wilayah atau pengetahuan geografis Yunani,
Bukankah masuk akal juga jika pilar itu juga digunakan untuk batas paling utara dan paling selatan? Meskipun pilar-pilar utara dan selatan ini tidak sepopuler pilar-pilar di barat dan timur, tampaknya ada beberapa referensi mengenai pilar-pilar itu. Sejarawan Romawi Tacitus yang menulis tidak lama setelah tahun 100 Masehi merujuk pada fakta bahwa konon terdapat pilar Hercules di mana sungai Rhine bermuara di Laut Utara. Hal ini sejalan dengan gagasan tentang batas paling utara dari pengetahuan geografis Yunani. Dalam kaitannya dengan wilayah Yunani dibandingkan pengetahuan geografis, beberapa peneliti berspekulasi bahwa tanjung di kedua sisi Teluk Lakonia juga dikenal sebagai pilar Hercules. Karena tanjung itu adalah bagian paling selatan Yunani, hal ini tentu masuk akal. Sementara itu, sejarawan Yunani Strabo mencatat fakta bahwa ada 2 pulau di dekat pilar Hercules. Ini tidak cocok dengan Selat Gibraltar atau Bosporus, tetapi cocok dengan Teluk Lakonia.